Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Hardivia Angel dengan NIM 20201531531357. Kelas 3 MPIB 2, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Dosen pengampu mata kuliah Bapak Adang Ridwan, SS, MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menceritakan sejarah Rangkaya Hitam. Sekitar abad ke-14, Kerajaan Melayu Jambi dipimpin oleh seorang dari keturunan Kerajaan Pagaruyung, yaitu Putri Selarung Pinang-Masa. Putri Selarung Pinang-Masa menikah dengan saudagar Turki yang bergelar Datuk Paduka Berhalo. Mereka memiliki 4 orang anak. Yang pertama, orang Kayo Pingai, orang Kayo Kedataran, orang Kayo Hitam, dan orang Kayo Gernu. Setelah 4 orang anaknya tumbuh dewasa, kepemimpinan Kerajaan Jambi diturunkan oleh anaknya, yaitu Rang Kayo Pingai. Pada masa kepemimpinannya, Jambi menjadi vasal Kerajaan Mataram dengan berkewajiban membayar umpeti setiap tahunnya. Orang Kayo Hitam merasa keberatan atas keputusan kakaknya. Saat pengiriman umpeti itu berlangsung, Rangkaya Hitam menghadang dan berkata, "Wahai penduduk kerajaan, pengiriman umpeti adalah haram. Jambi adalah kerajaan, dan Mataram juga kerajaan. Kenapa kita harus tunduk?" Pernyataan Rangkaya Hitam meyakinkan penduduk kerajaan, dan berhentilah pengiriman umpeti selama beberapa waktu. Aksi orang Kayo Hitam membuat geram Raja Mataram. Raja Mataram menyuruh membunuh Rangkaya Hitam. Lalu datang seorang peramal kerajaan. Ia berkata bahwa orang ini adalah sakti. Orang Kayo Hitam hanya bisa terbunuh dengan sembilah keris yang terbuat dari logam yang berawalan Pa, yang berasal dari sungai yang berawalan Pa juga. Penempahan keris ini harus dilakukan ulang setiap Jumat. Berita pembuatan besi itu terdengar sampai ke telinga Rangkaya Hitam. Lalu Rangkaya Hitam pergi ke Mataram sendirian dengan menyamar menjadi pedagang. Lalu sesampainya di Mataram, Rangkaya Hitam menawarkan barang kepada tukang besi. Tetapi tukang besi itu tidak mau dan menyuruh Rangkaya Hitam pergi. Lalu Rangkaya Hitam bertanya, "Apa yang sedang Tuan sibukkan dengan sembilah besi itu?" Lalu tukang besi itu menjawab, "Aku sedang membuat keris untuk membunuh seorang yang amat sakti dari kerajaan Jambi." Lalu Rangkaya Hitam berkata, "Urungkanlah niatmu itu, akulah Rangkaya Hitam." Lalu disitulah terjadinya perkelahian antara Rangkaya Hitam dan tukang besi. Empu terbunuh saat merampas keris. Lalu datang pasukan kerajaan mengepung orang Kayo Hitam. Segala usaha yang dilakukan pasukan sia-sia karena tidak bisa mengalahkan orang Kayo Hitam yang sangat sakti. Lalu datang raja kerajaan dan berunding, dan terjadilah perundingan. Raja kerajaan mengajak berdamai dan memutuskan untuk melepaskan vasal Jambi dari Mataram. Saat penobatan, keris itu digunakan untuk menggonjai rambutnya. Lalu Rangkaya Hitam ditawarkan untuk menjadi wakil raja kerajaan di Mataram. Tetapi Rangkaya Hitam tidak mau dan memutuskan untuk kembali ke Jambi dan menjadikan keris Siginjai sebagai simbol kekuasaannya di kemudian hari. Baiklah, yang kedua saya akan menceritakan perjalanan hidup Sultan Taha Saifuddin. Sultan Taha Saifuddin merupakan anak dari Sultan Muhammad Fahruddin yang bila diteliti ke atas silsilahnya bermoyangkan orang Kayo Hitam. Anak Ahmad Salim dengan gelar Datuk Paduka Berhalo dengan Putri Selarus Pinang-Masa, Sultan Taha Saifuddin lahir di lingkungan istana Tanah Pilih Kampung Gedang di Kerajaan Jambi pada tahun 1816 Masehi.
Ketika Sultan Taha Saifuddin masih kecil, ia diberi nama Raden Taha Ningrat. Dia dibesarkan dan dididik di lingkungan istana serta dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Jadi, sejak kecil Raden Taha Ningrat sudah memiliki keberanian dan jiwa seorang pemimpin. Dalam mengambil keputusan, ia tidak memerintah sewenang-wenangnya, tetapi memperhatikan nasihat bawahannya. Raden Taha Saifuddin juga cerdas dan pandai mengatur strategi dalam melawan Belanda. Selama perjalanan hidup dan perjuangan melawan Belanda, Sultan Taha Saifuddin sering mengunjungi dusun-dusun dan sering memberikan ceramah dan khotbah Jumat. Melalui khotbah Jumat itulah Raden Taha Saifuddin menambah semangat juang serta keimanan kepada rakyat. Rakyatnya dengan ikhlas turut serta melawan Belanda dan membangun benteng-benteng pertahanan. Disinilah letak kekuatan atau pertahanan sesungguhnya Raden Taha Saifuddin. Karena saat itu Aceh merupakan daerah di Indonesia yang kuat berpegang teguh kepada agama Islam di samping daerah Minangkabau dan Banten. Sekembalinya Raden Taha Saifuddin dari Aceh, ia mengadakan hubungan dengan luar negeri, yaitu negara-negara yang bersedia menjual hasil industri perangnya. Selain itu, Raden Taha juga berhasil membentuk pasukan Sabilillah yang dibentuk dari pelatih dari Aceh. Dalam hal ini, Raden Taha menerapkan ilmu-ilmu politik dan militer yang ia dapatkan dari Aceh, sehingga terbentuklah pasukan komando. Di Aceh, Raden Taha tinggal selama 2 tahun dan ketika ia hendak pulang ke Jambi, oleh Sultan Aceh diadakanlah upacara pelepasan yang ditandai dengan pemberian gelar Saifuddin, yang artinya pedang agama. Setelah selesai penuntut ilmu pengetahuan, Raden Taha Ningrat kembali ke Jambi dengan membawa gelar Saifuddin, sehingga tidak lagi terdengar Ningrat tetapi menjadi Saifuddin.